Setelah pertemuan kemarin saya dengan Kasatbinmas Polres Probolinggo membahas terkait bagaimana maraknya judol, sekarang di Desember ini kita akan bertanya lagi kepada Kasatbinmas Polres Probolinggo apa saja dan bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan dan apa sih perkembangannya. Selamat siang dan Selamat siang Pak Yusuf. setelah pertemuan kita sebulan kemarin dan apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polres Probolinggo atau dari level apa saja sosialisasi tentang judol dilakukan? Terima kasih Pak Yusuf. Ini pertemuan yang kedua kali Pak Yusuf. Untuk langkah-langkah yang sudah kami laksanakan khususnya di fungsi Satbinmas, ini kita tidak lepas dari perintah dari Bapak Kapolres bahwa untuk penanganan judi online itu tidak bisa hanya satu fungsi saja yang dikerahkan. Karena ini kalau namanya sudah memberantas kejahatan penegakan hukum, itu harus melibatkan seluruh unsur dari kepolisian. Salah satunya adalah dari Satuan Binmas. Satuan Binmas selaku fungsi preemptif, kami sudah membuat rencana kerja. Nah, jadi sesuai dengan renja kami ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah sambang, kemudian ada kunjungan Pak, silaturahmi, kemudian itu disebut dalam DDS, door-to-door system juga ada di situ. Terus kemudian untuk sosialisasi, khususnya sosialisasi, ini tetap kami laksanakan, terutama kepada anak-anak sekolah dulu Pak. Karena namanya sudah generasi muda, jangan sampai dia mencari jati diri tapi salah arah. Seperti itu. Sehingga kami sangat getol sekali masuk di dunia pendidikan. Sepertinya nanti akan kami jadwal lagi, yaitu di tingkat SMA dulu, kemudian juga madrasah aliyah, terus di bawahnya lagi ada lagi Pak, mungkin tingkat SMP, termasuk nanti juga di sanawiyah seperti itu. Tetapi ya karena HP ini sudah merebak kemana-mana, yang sasaran nanti juga terutama pada anak-anak SD dan guru serta wali murid. Kalau itu harus ada pendampingan. Pernah nggak dan Satuan Binmas Polres Probolinggo yang dikomandoi komandan ini menyosialisasikan judul ini kepada warga biasa yang kumpul-kumpul di gardu atau di taman main atau di mana, pernah nggak begitu dan? Ya. Karena begini, saya lihat apa yang menjadi tren saat ini, banyak warga khususnya di Probolinggo yang pernah saya temui, mereka itu ketakutan. Yang kemarin itu sering main judol, mereka memblokir akun-akunnya dan bahkan menghapus akun dananya, terus memblokir e-bankingnya. Itu sering saya pantau seperti itu dan apakah itu juga dampak dari sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Satuan Binmas ini dan? Kami juga menyasar orang-orang dewasa. Kami juga masuk di pemerintah daerah, pemerintah desa. Jadi kalau ada suatu perkumpulan di desa-desa gitu Pak, mungkin entah itu sedang mengadakan acara apa, kita masuk di situ. Kita masuk, kita ingatkan, kita himbau. Termasuk kami juga keliling ke pasar-pasar juga Pak, memberikan suatu himbauan. Dan himbauan itu sama seperti yang sudah kami ceritakan kemarin, bulan kemarin, ini tetap kami laksanakan. Termasuk kalau sudah ada di komunitas, itu saya sampaikan juga masalah dasar hukumnya, kemudian nanti ancaman hukumannya, seperti itu Pak. Jadi kami menyasar orang-orang dewasa juga, dan mudah-mudahan upaya ini juga membawa dampak. Dengan cara ini mudah-mudahan masyarakat bisa merubah mindset. Jadi bukan karena ada petugas dia takut bermain judi. Kalau sudah mindsetnya bagus karena fungsi preemptif, kami berupaya masyarakat itu dari keinginan membeli atau bermain judi, dia sudah mengurungkan niatnya. Ini suatu bentuk keberhasilan dari Satbinmas. Kalau ada tanda-tanda bahwa masyarakat sudah mulai tidak menghidupkan judi lagi atau menghindari, nah itu berarti kita dikatakan, ya bisa dikatakan berhasil menekan Pak, walaupun tidak semuanya. Jadi polisi di situ kurang lebih ada 10 atau 15 orang yang ke sawah. Mereka menyampaikan ke saya, kok ada polisi di sana banyak Mas, ada apa ya gitu.
Oh mungkin judul saya gitu, saya kan nggak tahu waktu itu. Dan ternyata setelah saya menghubungi salah satu teman di kepolisian Polres Probolinggo, ternyata itu merupakan bentuk dari Satuan Binmas dalam rangka sosialisasi judul dan juga katanya ketahanan pangan. Dan ini sebenarnya fungsi dari Binmas ini apa sih, dan kok banyak, Dan? Terima kasih Pak. Ini biar sama-sama tahu pada akhirnya, karena fungsi Binmas itu tidak hanya masalah kriminalitas saja. Kami Satuan Binmas juga mendukung, kita berperan juga untuk mensukseskan gerakan 100 hari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, seperti itu. Makanya di sini fungsi Binmas, anggap saja kita juga sebagai leading sektornya Pak, atas perintah Bapak Kapolres kemarin, kami diperintahkan para Babin Kamtibmas juga ikut serta turun langsung ke lokasi ketahanan pangan. Namun di sini untuk Babin Kamtibmas kemarin sudah kami, di situ ada 2 lokasi, Pak Yusuf. Lokasi yang pertama adalah lokasi internal dan eksternal. Yang internal ini para Babin Kamtibmas melaksanakan pengelolaan di pekarangan sekitar Maku. Jadi kalau di sekitar Polsek itu ada lahan atau pekarangan kosong, itu nanti betul-betul dimanfaatkan. Bisa dipakai untuk tanaman hortikultura. Hortikultura itu bisa buah, bisa sayur, bisa juga bunga, seperti itu Pak. Tetapi juga nggak nutup kemungkinan, ini mungkin sebelumnya sudah ada kolam ya, itu bisa diisi ikan gurami atau tebar benih lele, atau juga bisa nila, seperti itu Pak. Itu yang di sekitar pekarangan Polsek, seperti itu. Oke. Sedangkan yang eksternal, nah ini eksternal ini nanti kita harus ada gabungan kelompok tani Pak, Gapoktam. Jadi Gapoktam ini nanti kemarin instruksi dari Pak Kapolres bahwa semua Kapolsek nanti akan ikut bergabung mengelola lahan untuk yang produktif itu bersama Gapoktam, dan di sini peran Babin Kamtibmas ikut serta di situ. Karena kita kalau sudah di Gapoktam itu ya polisi bukan sebagai pemodal, kita bukan sebagai petani penanam langsung, tetapi kita sebagai penggerak, kita selaku motivator, kita selaku fasilitator, dan kita juga sebagai problem solvingnya kita juga bisa di situ. Jadi ya peran Babin Kamtibmas, karena yang dikedepankan adalah Babin Kamtibmas, disitulah letak peran kita. Jadi nanti ada Babin Kamtibmas yang ada di eksternal, ada yang di internal. Seperti itu Pak. Ini fungsi Binmas ini banyak ya. Ini di bawah Kementerian Pertanian apa gimana? Jadi ini begini, saya juga rancu ya. Polisi yang notabene itu adalah penegak hukum dan pengayom masyarakat, ini kok larinya ke ketahanan pangan. Ini gimana sih ceritanya? Oke Pak, ini Polri selaku ya juga sebagai warga juga Pak, makanya kita juga harus merespon setiap apa yang diperintahkan oleh pimpinan, karena ini Polri ini juga salah satu selaku leading sektor yang dikedepankan. Kalau dari rekan-rekan TNI juga ada Pak kemarin, tapi khususnya TNI kalau nggak salah itu padi. Tetapi kita diarahkan ke jagung juga. Namun tidak menutup kemungkinan Polri ini juga itu pengembangan hortikultura tadi yang sudah saya sebutkan. Kira-kira seperti itu Pak. Selama menyosialisasikan ketahanan pangan ini dan di lapangan, pernah ada kendala nggak dari petani yang lagi ngumpul di sawah atau di tempat mana di perkebunan gitu? Ketika didatangi oleh Satuan Binmas yang notabene itu tidak hanya 1-2 orang, biasanya itu ada 5 atau 10 personel yang sana, ada yang ketakutan nggak di situ? Ya kalau ketakutan tidak, tetapi menjadi tanda tanya. Seperti Pak Yusuf yang tadi itu tanda tanya, ada apa kan gitu Pak. Tetapi itu ya karena sebelumnya kan kita bersosialisasi dulu Pak, baik dengan Dinas Pertanian, kemudian dari PPL juga, termasuk stakeholder yang lain, karena di situ nanti ada Polri, ada pemerintahan desa, juga dari para orang-orang yang punya kompetensi di situ Pak. Jadi kita bergabung di situ, nanti kita bekerja sama
terutama kita ada pengolahan lahannya kosong, Pak, supaya lebih produktif lagi. Sekali lagi, Polri selalu tetap dilibatkan seperti itu. Nah, ini dia yang bisa membuat tanda tanya besar bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Jadi polisi itu ini satuan Binmas, tapi pekerjaan yang dilakukan oleh satuan Binmas itu kayaknya cabangnya bukan hanya 1-2 ini sekarang, sudah banyak ini. Teman-teman, bahwasannya kepolisian saat ini itu tidak hanya melakukan satu fungsi di Binmas. Perlu diketahui bahwasannya fungsi dari Polri itu bisa dikatakan global. Selain tugas fungsi pokoknya sendiri, Polri juga membantu apa yang menjadi program pemerintah dalam rangka 100 harinya Presiden Republik Indonesia yang baru dilantik. Jadi begini, dan kalau sebulan kemarin kita fokus di judol, sekarang sedikit banyak saya menanyakan tentang ketahanan pangan, dan ternyata penjelasan komandan tentang ketahanan pangan itu bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya yang menyimak podcast kita di Fakta News ini. Mudah-mudahan apa yang komandan sampaikan barusan menjadi bahan masukan dan pencerahan kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Probolinggo, dan bahwasanya kepolisian itu jika pihak polisi kalau datang ke lapangan dengan banyak anggota, jangan menghindar, karena program polisi itu sekarang bukan hanya penegakan hukum saja, tapi juga dalam rangka menyosialisasikan apa yang menjadi program pemerintah. Cukup sekian dulu dari kami, Yusuf dari Fakta News bersama Kasat Binmas Polres Probolinggo. Bulan depan di bulan Januari awal tahun kita ketemu lagi dengan pembahasan yang cukup menarik. Mungkin pembahasan tentang narkoba atau terkait yang lainnya. Terima kasih.